Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan mereview satu buku tentang konstitusionalisme Piagam Madinah. Buku ini ditulis oleh seorang sarjana hukum di salah satu kampus terkemuka di Indonesia. Bisa dilihat ini buku beliau. Buku ini hadir sebagai karya dalam rangka penelitian sebenarnya. Penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam Piagam Madinah dan apa relevansi yang bisa kita dapatkan dari Piagam Madinah bagi konstitusi kita Indonesia. Topik ini menarik untuk sama-sama kita ulas, teman-teman semua. Mengingat negara Madinah yang hadir 1400 tahun yang lalu dengan kompleksitas masyarakatnya mampu dihantarkan oleh seorang Muhammad SAW menjadi negara bangsa yang relatif stabil. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita anak bangsa Indonesia yang hari ini menganggap bahwa Indonesia kita tidak sedang baik-baik saja. Apa yang dimaksud oleh penulis dengan konstitusionalisme? Ini penting sebagai pengantar teman-teman semua. Menurut saudara Himas El Hakim, penulis buku ini, konstitusionalisme pada intinya mengandung dua hal. Yang pertama adalah pembatasan kekuasaan dan yang kedua adalah perlindungan hak-hak warga negara. Kewenangan atau kekuasaan pemimpin perlu untuk kemudian dibatasi atau diatur kewenangan-kewenangannya dalam konstitusi suatu negara agar dalam perjalanannya kemudian tidak melanggar hak-hak warga negara sebagai objek sekaligus subjek dari negara itu. Begitupun dengan hak-hak warga negara perlu untuk kemudian dilindungi agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan warga negaranya. Dengan kondisi seperti ini, teman-teman sekalian, akan lahir nantinya kondisi kenegaraan yang stabil. Oleh karena itu, kalau kita lihat pembatasan kekuasaan pemimpin dan pemenuhan perlindungan hak-hak rakyat bagai dua mata koin yang tidak bisa kita pisahkan. Kedua-duanya harus sejalan. Nah, menariknya teman-teman sekalian, penulis memberikan gambaran kepada kita tentang konstitusionalisme Piagam Madinah. Piagam Madinah sebagai political legal document yang hadir saat itu sebagai konstitusi negara Madinah tentu sedikit berbeda dengan kondisi negara-negara sekuler. Karena yang pertama, teman-teman sekalian, warga Madinah memandang bahwa negara atau kekuasaan adalah kedaulatan mutlak Tuhan yang hanya didelegasikan kepada seorang pemimpin. Dan dengan begitu kita juga memahami bahwa perbedaan negara sekuler dengan negara Madinah adalah pada pemaknaan tentang kedaulatan kekuasaan itu sebenarnya kepada siapa. Dan warga Madinah memandang bahwa kedaulatan kekuasaan berada di tangan Tuhan yang hanya didelegasikan kepada seorang pemimpin atau ulil amri pada saat itu. Nah, dengan begitu teman-teman sekalian, yang hadir dalam negara Madinah adalah teodemokrasi atau nomokrasi. Tetapi itu tidak menutup pintu pembatasan pembagian kekuasaan bagi pemimpin yang ada di negara Madinah ataupun Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita ketahui konsep pemerintahan Islam dengan musyawarahnya itulah yang mampu menciptakan kondisi sosial yang relatif stabil. Kita tidak memungkiri
atau kita tidak mungkin menafikan bahwa Piagam Madinah yang walaupun tidak mengatur secara detail tentang pembagian kekuasaan itu, tetapi mampu dipahami secara merata oleh masyarakat. Karena dalam konsep negara Madinah, teman-teman semua, yang diterapkan adalah konsep musyawarah. Dan musyawarah inilah yang dalam tahap menguji kebijakan penguasa dan berfungsi sebagai check and balance dalam seluruh kebijakan-kebijakan penguasa ataupun Muhammad SAW sebagai pemimpin negara saat itu. Nah, selanjutnya tentang perlindungan hak-hak warga negara. Piagam Madinah justru secara detail memberikan perlindungan hak-hak kepada warga negaranya. Akan tetapi penulis Saudara Himas El Hakim memberikan pemahaman kepada kita bahwa berbeda antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Dan di Piagam Madinah, teman-teman sekalian, itu kita bisa menemukan bahwa Piagam Madinah lebih detail memberikan perlindungan hak-hak warga negaranya kepada tiap suku atau tiap kabilah yang ada saat itu. Selanjutnya, teman-teman sekalian, penulis memberikan gambaran tentang konstitusi kita Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dalam prosesnya telah mengalami 4 kali amandemen pasca reformasi. Jika kita menilik secara kritis, konstitusi Indonesia sebenarnya sudah memenuhi standar negara-negara modern karena telah memenuhi 2 unsur yang tadi. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan dan perlindungan kepada hak-hak warga negara. Tetapi yang menjadi telaah kritis kita dalam proses menjalankan roda demokrasi di negara kita, masih banyak hak-hak warga negara yang tercederai. Bukan karena hal itu tidak diatur dalam konstitusi, akan tetapi terkadang problemnya terdapat pada interpretasi ayat-ayat konstitusinya, sehingga terkadang itu menjadi alat kekuasaan bagi pemimpin untuk kemudian menindas rakyat. Sebut saja di era Orde Baru, konstitusi kita telah ada, tetapi hak bersuara, hak berkumpul, hak berserikat dibatasi dengan alasan stabilitas politik, seperti itu. Dan itu yang seharusnya tidak terjadi bagi negara-negara modern, yaitu pembatasan tentang hak-hak warga negara. Karena hadirnya negara sebenarnya ingin memenuhi atau ingin melindungi hak-hak rakyatnya. Nah, titik kritis penulis sebenarnya ada di poin terakhir, yaitu apa sebenarnya relevansi konstitusionalisme Piagam Madinah, yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak rakyat bagi konstitusi Indonesia. Ini yang penting untuk kita sama-sama simak. Yang pertama, kata penulis, relevansi formal. Secara formil, teman-teman sekalian, Piagam Madinah sebagai political legal document tidak secara detail memberikan pembatasan kekuasaan kepada pemimpin, karena dalam pemaknaannya warga atau masyarakat Madinah yang ada saat itu sudah menjalankan atau sudah mengerti tentang nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Berbeda mungkin dengan negara kita yang sebagian besar masyarakatnya masih acuh tak acuh, masih antipati dengan persoalan-persoalan kenegaraan kita. Ini yang sedikit agak membedakan. Sehingga walaupun Piagam Madinah itu
terkesan sederhana tetapi efektif dalam pelaksanaannya karena sesuai dengan kondisi zamannya. Begitupun yang kedua, kata penulis tentang relevansi substansial. Ini yang penting untuk kita sama-sama kawal, teman-teman sekalian, para akademisi, para praktisi, para stakeholder, agar nilai-nilai dalam konstitusi kita dimaknai atau dihidupkan dalam keseharian warga negara, tidak sebagai beban atau tidak sebagai momok yang begitu menakutkan bagi warga negara. Dan itu yang ada di Piagam Madinah. Piagam Madinah sederhana tetapi efektif karena nilai-nilai yang telah diatur oleh Muhammad SAW dalam Piagam Madinah itu sebagai pemersatu masyarakat, nilai-nilainya telah hadir, telah membumi di kultur masyarakat Madinah. Dan ini pelajaran penting dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, teman-teman sekalian, untuk menjalankan konstitusi Indonesia ini dalam perspektif kultur masyarakat Madinah, yaitu menghidup-hidupkan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan satu pesan dari Iqbal. Beliau mengatakan, pelajarilah kembali tentang keberanian, kejujuran, dan keadilan, karena kalian akan dipanggil memimpin dunia. Sekian dari saya, teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.